全部夢だった。Balik lagi di Reflim. Dengan judul Killing Bites, Reflim akan membacakan sebuah alur cerita yang mengisahkan tentang pertarungan rahasia para konglomerat menggunakan para Fury sebagai pion. Kalau kalian pernah nonton Kengan Ashura, nah anime ini mirip banget lah. Cuman beda fighternya aja yang punya kekuatan bangsa fauna. Dan langsung aja kita gaskan ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan pemuda bernama Nomoto Yuya yang diajak teman perkuliahannya untuk mencari cewek, mengingat Nomoto sendiri merupakan seorang jomblo. Dengan sifatnya yang terbilang cukup lugu dan penakut, dia ngikut aja sampai akhirnya terlihat seorang gadis SMA tengah berjalan sendirian dan diseretlah si Ciwi ke dalam mobil. Hal tersebut mengonfirmasi kalau rupanya kawan-kawan Nomoto ini adalah para begal kerang. Karena itu, Nomoto pun menghentikan laju mobil sekuat tenaga sambil masih dipenuhi rasa bersalah atas keterlibatan dirinya. Namun bertepatan itu, si Ciwi nongol dengan begitu santuinya menyuruh Nomoto agar terus menyetir ke tempat tujuan awal mereka yang merupakan lokasi pembuangan sampah. Yamen no. どれが北条くんかわからないけど、カーテンよりこっち側は見ない方がいい。 Sesampainya di tujuan, Nomoto langsung muntah, baru kemudian terus berjalan mendaki gunungan sampah sambil mengoceh mengeluarkan kebingungan yang ada di kepalanya. Sementara si Ciwi bernama Hitomi tersebut kini tengah menelepon seseorang bernama Shido untuk melaporkan keadaannya sekarang. Sedangkan Nomoto kini dibuat terkejut saat mendapati sebuah tanah lapang di balik bukit sampah ini. Di kala itulah muncul seseorang menjelaskan tentang tanah lapang tersebut, di mana merupakan sebuah ring gelut milik seorang konglomerat. Tak peduli pada ring itu, Nomoto segera meminta pertolongan padanya sambil bercerita tentang kejadian yang baru menimpa dia dan kawan-kawannya. Lalu sesudah mendengar kondisi mayat yang tercabik-cabik, pria tersebut berceletuk kalau mungkin saja hal tersebut adalah ulah dari seorang Therianthrope. Dijelaskan kalau Therianthrope adalah spesies baru yang tercipta dari penggabungan gen manusia dengan hewan, di mana membuat mereka bisa memiliki kekuatan khusus milik hewan tersebut. Kemudian terkonfirmasilah kalau Therianthrope benar adanya sehabis pria tersebut merubah sebagian tubuhnya ke wujud seekor singa. Ternyata dikala Hitomi menelepon Shido, dia mendapat perintah untuk melindungi Nomoto yang katanya akan menjadi sponsor dia dalam pertarungan Killing Bites. Lanjut dijelaskan mengenai Killing Bites, yakni merupakan ajang pertarungan para konglomerat yang menguasai perekonomian Jepang semenjak zaman perang. Diketahui kalau saat ini terdapat 4 faksi konglomerat yang masih bertahan, yakni Mitsukado, Yatsubashi, Sumitomo, serta Ishida. Meskipun berbeda dari beberapa dekade sebelumnya, kini setiap fraksi harus menggunakan petarung Therianthrope yang sering juga disebut Brute untuk berpartisipasi dalam perang terselubung dan dirahasiakan pada masyarakat umum ini. Nah, kedepannya juga kita bakal pakai Brute aja, bro. Kembali pada percekcokan si Brute singa dengan Hitomi, yang mana terungkap juga kalau dia adalah seorang Brute. Melihat itu, Nomoto skeptis pada Hitomi dengan ukuran tubuhnya yang sangat timpang jika dibandingkan musuh yang kini dihadapi. Namun Hitomi sama sekali tak gentar sambil memegang teguh kalau dalam Killing Bites nyali paling kuatlah yang nantinya akan menang. Terbukti, walaupun Hitomi menerima serangan beruntun plus dibanting terus-menerus, dia masih bisa tersenyum lebar. Bahkan dengan raungan singa sang raja hutan di mana bisa mengintimidasi semua fauna, hal tersebut sama sekali tidak berefek padanya.
Rupanya ini terjadi sebab Hitomi sendiri adalah seorang brute ratel, yang mana layaknya seekor ratel di mana terkenal sebagai mamalia kecil terkuat. Mengingat seekor ratel tak akan segan menghadapi musuh meski memiliki perbedaan ukuran yang terpaut sangat jauh. Sesudah itu, Hitomi pun mengompori singa alias Leo, membuatnya naik pitam, membuka celah bagi Hitomi dan bisa melakukan counter attack, membuat si Leo pun berakhir tumbang. Slash. Leo が負けた。バカな。99対1。Singkatnya, dikala terbangun, Nomoto sadar dengan harapan kalau kejadian kemarin cuman mimpi. Sampai ketika secara tak sengaja tangannya meraih salah satu melon milik Hitomi. 全部夢だった。殺すぞ。昨日はありがとうございました。でも、その前に。Lanjut setelahnya mereka pergi ke kafe guna sarapan. Nampaknya bukan cuma dalam pertarungan saja, tapi kesukaan Hitomi sendiri juga sangatlah mirip dengan ratel yang tergila-gila pada madu. Lalu muncullah Shido, orang yang dihubungi Hitomi kemarin. Tak seperti sikapnya saat bersama Nomoto yang mana sangat liar, kini nampak tingkah Hitomi yang sangat imut dan menggemaskan. Memperkenalkan diri sebagai Direktur Umum Killing Bites, Shido bertugas memastikan acara tersebut berlangsung tanpa gangguan. Juga termasuk kejadian pembegalan Hitomi di mana kematian mereka direkayasa seperti sebuah kecelakaan biasa. Setelah itu, Shido memperjelas maksud kedatangannya untuk menyuruh Hitomi tinggal bersama Nomoto dan menjadi pengawal dia. Mengingat Nomoto adalah satu-satunya investor Hitomi yang merupakan syarat utama agar si Brute bisa berpartisipasi dalam Killing Bites. はじめまして、獅童霊一、瞳の保護者です。費用はこれを。今回の配当金の一部だ。瞳を君のボディーガードにつける。頼んだぞ。彼に万一のことがあれば、君もキリングバイツの参加資格を失う。じゃあな。日時は追って指示する。 Lanjut di malam harinya, Hitomi menyuruh Nomoto pergi belanja untuk membelikan seragam baru serta tak lupa manisan yang paling utama. Singkat cerita, Nomoto pun pulang sehabis membeli semua manisan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Nomoto dihampiri seorang ciwi aduhai meminta pendapatnya tentang melon milik dia. Tetapi tiba-tiba saja sebuah duri tertancap ke kaki Nomoto menunjukkan tujuan asli si ciwi yang ingin mencari tahu mengenai Brute Ratel. ちょっと見てもらいたいものが。もっとちゃんと近くで見てください。ちょっとはい。これなんですけど。ただでは返さない。私のことなら私に聞いたら。始めようぜ。 Killing Bites dah. Tak terkejut sama sekali, ternyata Hitomi sengaja membiarkan Nomoto berkeliaran untuk memancing para Brute yang mungkin akan mengincar Ratel setelah beredar rumor tentang kekalahan Leo. Dan bentrokan pun terjadi cukup intens dari pihak landak yang terus melontarkan serangan secara beruntun. Namun meski begitu, terlihat duri-duri landak tersebut tidak mampu menembus kulit Ratel yang tebal dan fleksibel. 全身武器それが山嵐牙の鋭い方が勝つライオンですら見食らう山嵐の猛攻ラウディストームいい感じにツボが
が刺激されたわ。何言ってんだ。こんなもんが私の毛皮を通るわけないだろ。ありえない。スラッシュ。Dipenuhi rasa penasaran dengan kemunculan tiba-tiba orang tak dikenal, Nomoto merasa was-was sementara Hitomi tetap seperti biasa bersiap bertarung siapapun lawannya. Sampai ketika tiba-tiba saja pria tersebut bersujud meminta bantuan dari Brute Rattle. Di mana ternyata orang ini adalah Okajima Ichinosuke, salah satu Brute dari fraksi Ishida, dan datang untuk mengajak Rattle agar mau bergabung ke dalam kubunya sebagai perwakilan dalam ajang Killing Bites. Walaupun bergabung dalam sebuah fraksi memiliki keuntungan jelas di mana tidak akan ada Brute lain yang sembarangan mengganggu mereka, Hitomi dengan tegas menolak ajakan tersebut sampai ketika tiba-tiba saja Nomoto menerima pesan dari Shido. Yada, mikata nante iranee shi doko ni mo zokusanai. Watashi ga ichiban tsuyoi kara. キリングバイツは甘くあんなか。ですね、僕としては守ってくれる人は多い方がいいかなって。やんのか。ひとみさん。あ、本当だ、来てる。協力する。え？次のキリングバイツには石田のブルートとして出場する。それでいいよね。ありがとうございます。 Keesokannya, Hitomi sebagai pengawal Nomoto terus mengikutinya, termasuk saat dia kuliah. Di sini seorang otaku menyapa Nomoto menunjukkan belas kasih seolah-olah tahu kalau Nomoto gagal mencari cewek bersama komplotannya beberapa waktu yang lalu. Hingga terkejutlah si otaku setelah Hitomi nimbrung ke dalam obrolan karena kesal pada ocehan si otaku yang berisik ini. おや？これは野本氏。聞き捨てなりませんな。言わなくてもわかるでござるよ、野本氏。そのうるせえの誰？今こいつんち泊まってんの。Terus beberapa waktu berlalu, Hitomi yang sedang berada di toilet dikejutkan oleh seorang ciwi yang secara terang-terangan mengintip dia. Memperkenalkan dirinya sebagai Brute dari fraksi Yatsubishi, Nakanishi Eruza langsung memulai provokasi dengan melepas kancut Hitomi hingga terjadilah kejar-kejaran antara Brute Rattle dan Eruza si Brute Cheetah. Tentu saja orang lain yang melihat hal tersebut menyalahpahami kalau mereka berdua berasal dari klub drama dan sedang mencoba setelan cosplaynya. 露出狂の次は覗き魔かよ。八つ菱には変態しかいねえのか。そうね。ここでやっちゃうってのもありかも。パンツゲット。てめえこの待ちやがれ。うわあ、なんだ。だからどうかな。演劇部か。 単純。チーターには追いつけない。 Lanjut cekcok terus berlanjut hingga saat sebuah pohon jatuh di antara mereka berdua, yang mana merupakan ulah dari Brute beruang dan satu orang lagi yang masih menyembunyikan kekuatannya. Kemunculan kedua orang ini menjadi perwakilan dari fraksi Mitsukado guna menyebarkan berita serta larangan pertarungan antara keempat fraksi selama seminggu ke depan, tepatnya hingga saat Killing Bites Destroyal berlangsung. キリングバイツデストロイヤルに参加させることを決定したんだ。はあ？急に出てきて何言ってんの？こっちは仕事でやってんだからな。八菱会長の承諾は得ている。今日はお互いに矛を収めて。ストップ！今の話聞いてなかったの？いやー、聞きしに勝る凶暴さだね。それじゃ、二人とも仲良くね。 どうしようもねえ奴らだな。野本くんだっけ？ちょっとこの子借りるわよ。パンケーキ食べたい。デストロ？何のことだろう。
Sementara Hitomi dan Eruza pergi ke kafe untuk membicarakan tentang Death Royal yang sama sekali tidak Nomoto ketahui, di rumah Nomoto terkejut dengan keberadaan orang yang sempat ingin mencabiknya, Leo. Di sini Leo tidak sendiri, dia datang bersama seorang wanita yang mengaku sebagai cucu dari direktur utama fraksi Mitsukado bernama Yoko. Menjelaskan mengenai sistem dari Death Royal yang akan dilakukan secara Battle Royale. Yoko di sini dengan tegas menyuruh Nomoto untuk mengundurkan diri sambil menakutinya kalau keikutsertaannya akan membahayakan nyawa Nomoto serta Hitomi. Meski begitu, Nomoto tidak berani mengambil keputusan dan akan mengikuti keinginan Hitomi sendiri. Mendengar hal tersebut, Yoko terkejut dan jengkel pada pertimbangan Nomoto yang tidak bisa mengambil sikap. Bahkan untuk nyawanya sendiri membuatnya langsung memilih untuk pergi. 参加する覚悟はあるの？いや、ひとみさんに聞いてみて。はあ？あなた今なんて言ったの？あなたの判断ミスで人一人死ぬかもしれないのよ。殺されちゃうかもしれないんで。呆れたわ。あれ以上話していたらバカが映るところだったわ。面白い。あやつを測るための試金石となろうぞ。いつにも増して血が見られそうじゃな。 Di hari selanjutnya, setelah keputusan mengikuti Death Royal dibuat, ujian kembali muncul akan kurangnya personil Brute dari fraksi Ishida. Oleh karena itu, Nomoto, Hitomi, dan Okajima mencari teriantrop lain untuk ikut berpartisipasi. Namun semua opsi menolak, menyisakan satu orang menjadi pilihan terakhir mereka. Dengan sedikit terpaksa, bertemulah ketiga orang ini dengan Inaba Ui, seorang Brute kelinci. Memiliki track record pertarungan yang sangat buruk bahkan sampai investornya bangkrut. Inaba merasa tidak pantas turut andil dalam Death Royal. Karena kepepet, Okajima dan Hitomi terus membujuk sambil mengiming-imingi ketenaran jika berhasil memenangkan Battle Royal. Tapi setelah tahu pertaruhannya adalah kematian, Inaba langsung pergi melarikan diri. Tak ingin menyerah, giliran Nomoto untuk coba membujuknya. Tanpa iming-iming dan hanya menceritakan kehidupan Nomoto sendiri yang cukup payah, hal itu membuat Inaba merasa relate dan mengubah pandangannya jadi lebih positif. Bersamaan itu tiba-tiba muncul sergapan dari Brute lain yang menargetkan Inaba. これどうぞ。こんな私がデストロイヤルなんて出ても意味ないです。その弱いなりになんかできることがあると思うんですよ。じゃあいただきますね。何仕込んだんですか？他のグルートには石田からの出場を辞退してもらったわ。スタングブラッド。 Percaya diri pada kecepatan larinya dan merasa sudah berlari meninggalkan musuh cukup jauh, Inaba dibuat terkejut dengan serangan yang tiba-tiba datang ke arahnya. Bertepatan itulah Ratel muncul menghalangi Brute Kadal. Lanjut coba menerjang sambil terus memperhatikan mata si Kadal sampai saat serangan tak terduga mengenai dia yang entah dari mana sumbernya. Disinilah Inaba coba membantu Hitomi mencari informasi tentang serangan itu menggunakan telinganya yang cukup sensitif pada suara di areanya. Lalu diketahuilah kalau Kadal ini tidak sendiri, melainkan ditemani oleh orang lain yang bersembunyi di belakangnya. Bersamaan itu, Nomoto dan Okajima menyusul dan membeberkan kalau para Kadal ini adalah bagian dari fraksi Sumitomo. Karena terikat pada aturan bahwa setiap fraksi tidak diperbolehkan bertarung sampai dilaksanakannya Death Royal, Ratel pun mengancam para Kadal agar melapor ke atasan mereka bahwa Inaba lah yang sudah mengalahkan duo Kadal bertanduk ini. Kalau tidak ingin dilaporkan ke Shido Reichi, si direktur Killing Bites. Hal ini membuat Inaba merasa kegirangan.
Karena meskipun palsu, sekarang dia dianggap menang setelah sama sekali tidak pernah menang sebelumnya. Alasan ini jugalah yang memberinya semangat untuk bergabung ke dalam fraksi Ishida dan ikut ke dalam Death Royale. まさか。バカ。殺しちゃいねえよ。でねえとてめえらがしてたこと指導さんにチクんぞ。私が勝ったことになるんですか？なんたって私勝っちゃったんで、住友のブルートに。私初めてです、勝ったの。よーし、頑張っちゃうぞ。ありがとう申し上げます。 Lalu dalam perjalanan pulang, Nomoto mengucapkan perasaannya yang senang mengetahui Ratel sedikit melunak dan tidak sembarangan membunuh lawan-lawannya. Barulah kemudian Hitomi menyeret Nomoto untuk berlatih, mengingat dia sama sekali tidak mengetahui seperti apa Killing Bites itu. あれもこいつのおかげか。公園行くぞ。いや、僕は戦えませんし、それに。うるせえ。いいから来い。いやいや、怪我人ですけど。 Singkat cerita, tibalah hari di mana Death Royale akan dimulai. Menuju pulau tak berpenghuni, seluruh brute dan investor dari masing-masing fraksi kini berada di sebuah kapal pesiar menikmati jamuan serta sambutan dari Direktur Killing Bites. Yang intinya mengumumkan peraturan dari Death Royale di mana para investor akan menggerakkan masing-masing brute layaknya pion pada arena yang dibagi seperti petak catur. Menggunakan kalung yang tertanam sebuah peledak, di mana akan terpicu apabila sang brute tidak segera menuruti perintah investor. Mengingat Death Royale kali ini menggunakan aturan Battle Royale, semua petarung harus bertahan dari sergapan atau jebakan petarung lainnya sampai menyisakan satu fraksi saja. Dan akhirnya Death Royale pun dimulai. まもなく参加ブルートが上陸します。牙の鋭い方が勝つ。 それがキリングバイツだ。それではこれよりデストロイヤルを開催いたします。 Dipimpin oleh Shinozaki Mai selaku agensi Killing Bites, permainan dimulai oleh pemenang dari Killing Bites sebelumnya, yakni fraksi Yatsubishi. Namun semua mata masih tertuju pada Nomoto yang selalu dipandang rendah mengenai taktik serta tata letak lokasi pertandingan. Di mana salah-salah Nomoto bisa saja membunuh brutenya sendiri untuk terjun ke dalam jurang. Sampai ketika semua dibuat terkejut pada langkah Nomoto yang secara cepat mengambil tempat paling strategis bagi Hitomi untuk mengawasi area sekitar. Meski begitu, bukannya kagum, kebanyakan justru jengkel pada hal ini setelah tahu kalau Nomoto hanya mengikuti arahan Hitomi melalui layar monitor, sesuai dengan kode-kode yang sudah mereka persiapkan. まあそんなことは素人君には及びもつかないだろうが。15の24でお願いします。ありえない。一体どうやって。まさか。これもラーテルのポテンシャルの一つなのか。この男だけは絶対に潰してやる。 Tak mau membiarkan Ratel berada di posisi nyaman terlalu lama, Yoko segera mengirimkan brute beruang yang sebelumnya pernah menyergap Hitomi di kampus Nomoto. Brute beruang sekaligus pesumo terbaik di dunia ini datang dengan percaya diri setelah menerima wejangan dari Leo sekaligus kekuatan penghancurnya yang mematikan. Tapi tak seperti perkiraan beruang, Ratel langsung melakukan serangan balik seperti sudah tahu arah dan tujuan serangannya, menjadikan brute beruang sebagai kontestan pertama yang berakhir tumbang. Hal ini terjadi karena Ratel sudah pernah melihat pola serangan tadi di pertemuan pertama mereka, menunjukkan salah satu potensi Ratel yang cukup mengagumkan di mana bisa mempelajari suatu hal dengan sangat cepat. Showtime! この姿ならわかるだろう。なんだ？どちらに軍配が上がるのか。レディーゴー。まさかのカウンター一戦。ラーテルがベアを下した。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。
人の心配をしとく場合じゃなかど、もっと広か場所に。石田の雑魚か。まずは一匹。来い。地獄を見せてやる。 Tepat setelah tumbangnya Brute beruang, di tempat lain kini secara mengejutkan telah berkumpul perwakilan dari masing-masing fraksi. Coba menyingkirkan pemenang ajang Killing Bite sebelumnya, Brute Tiger perwakilan Yatsubishi. Sateto, sonja, boku kara ikou kana. Koi, jigoku o misete yaru. Meski memiliki tujuan yang sama, kekuatan serta arogansi binatang buas membuat Brute dari Sumitomo dan Mitsukado menolak bekerja sama dengan lebih memilih pertarungan 1 lawan 1 yang langsung diawali oleh pihak Sumitomo di mana merupakan seorang Brute Crocodile. Betsu ni ii kedo sa, anta hitori de daijoubu? 邪魔をするな。まずは貴様をやる。 Crocodile menyinggung bacotan Tiger yang bilang akan menunjukkan neraka kepada semua lawannya, di mana kini Crocodile justru dengan mudah bisa menyeimbangi dia, sampai ketika Damatte miteたんだけど、なんかまどろっこしくてね。気にするな。なんだ。まったく興味がない。 Tapi walaupun posisi Brute Tiger memimpin, sponsornya nampak tidak cukup puas sambil memandangi petak lain yang menunjukkan lokasi Eruza selaku Brute Yatsubishi, serta adik dari Brute Tiger, tengah terdesak oleh kedua Brute dari fraksi Sumitomo, si Tokek dan si Cobra. Karena itu, Tiger pun diperintahkan untuk bergegas menuju lokasi Eruza guna memberikan bantuan. Lalu tiba-tiba兄貴の影をちらつかせてでかい面しやがって。駒の動きに合わせて動かないと首輪が爆発して死ぬんじゃなかったっけ? Rupa-rupanya inilah niat asli Crocodile yang langsung menghadapi Tiger, bertujuan menjegalnya tepat setelah dia menerima perintah agar bisa membunuhnya memanfaatkan peledak yang tertanam di kalungnya. Di momen inilah rasa kemanusiaan Nomoto terguncang menyaksikan orang-orang di hadapannya dengan enteng coba membunuh orang lain. Oleh sebab itu, pada gilirannya Nomoto mencoba menggantikan peran Tiger dengan mengirimkan Hitomi menuju tempat Eruza berada, meski keputusannya tersebut disambut gelak tawa dari semua orang. Sa, Nomoto-sama! Yappa sou wa ikanee yo na. Nomoto no yatsu, katte ni komaを動かしやがって。まさか敵チームの駒であるチーターを助けるため。なんだそりゃ、意味がわからん。Nomoto pun merasa terombang-ambing antara benar dan salah pada keputusan yang baru saja dia buat. Ditambah lagi, meski kekuatan Hitomi tidak diragukan cukup kuat, namun terlihat dia kewalahan menghadapi Brute Tokek yang cukup veteran serta cukup terlatih, mengingat pekerjaan dia sebelumnya sebagai bodyguard seorang mafia.
これなら簡単にやれるわ。妙義ファンデルスラップ。あなたのせいよ。あなたの駒を殺したのよ。俺が出るまでもねえか。あんたの相手は私でしょ。こっちのうねうねを先にやるか。すなわち2対2のダブルマッチだ。Setelah berhasil memberikan luka kepada Cobra, Eruza langsung berpindah haluan dan ingin melawan Brute Tokek. Tepat saat inilah terjadi perubahan pada wujud Brute Cobra yang sudah tidak mirip lagi dengan manusia. Ini memungkinkan berkat kecocokan si Brute dengan sel teriantrop yang sangat tinggi, memberikan kekuatan serta kebuasan melebihi para Brute biasanya. Kemampuan Brute Cobra pun bertambah setelah mengalami perubahan wujud. Tampak ketika Hitomi secara tiba-tiba tersungkur akibat racun yang Cobra sebarkan di udara, membuatnya yakin pada kemenangannya tanpa ia tahu mengenai fakta akan kekebalan Ratel dari racun Cobra dan berusaha menancapkan anunya. 中に毒牙から散布した霧状の神経毒、名付けてコブラミスタ。楽には殺さねえ。この瞬間を待ちわびたぜ。俺のコブラキャノンはな、楽しみだぜ。スラッシュ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Situasi yang serupa terjadi pada Brute Tokek dengan melakukan perubahan tingkat lanjut seperti Cobra, menyudutkan posisi Eruza hingga saat Hitomi yang berhasil mengalahkan Cobra datang menghampiri. Mattaku, yoku naku koneko chan ne. Shitsuke no tame ni wa itashikata nai wa. Hayai hayai. Pandel swing. 咲いてあげるわ。あれ、なんだよ、まだやってんのかよ。Sedangkan Okajima yang sedari tadi diam menyaksikan pergulatan Tiger dan Crocodile, pada akhirnya dia pun melancarkan serangan setelah tak tahan melihat mereka berdua yang berniat meledakkan diri bersama. Jigoku ni wa kisama mo douhan da. それがどうした。この程度のことで俺がてめえを離すとでも。ここで命惜しさに俺を解放したならば、貴様はもはや獣ではない。上等だ。最終警告です。だがかまたくる。Perbuatan Okajima tersebut membuat geram Crocodile yang mana secara tidak langsung telah menggagalkan rencana dari fraksi Sumitomo dan bertekad menghancurkan Okajima sekuat tenaga. Yang mana hal itu bersamaan dengan munculnya petarung asing dari fraksi Mitsukado bernama Kido. Tak jelas informasi tentangnya, tapi tidak diragukan lagi kalau orang ini sangatlah kuat. Terbukti dengan betapa mudahnya dia bisa menghabisi Crocodile bahkan tanpa berubah wujud. Bahkan dengan sadis, Kido meremukkan tubuh Crocodile setelah melihatnya menghancurkan pepohonan dan tanaman di sekitar, di mana dia ini sangat mencintai alam bahkan sangat fanatik.
次はあなたの番ね。 Masih hidup, Brute Gorilla kini ingin mengakhiri riwayat Okajima yang sedang dalam kondisi terluka parah. Beruntung muncul sebuah lubang menyelamatkan nyawa Okajima, di mana ternyata selama ini Inaba terus menggali lubang guna jalan pelarian teman-temannya. 波のプレイヤーなら思考停止。どのみち殺すけどね。いや、これはなんだこの穴は。遅れてすみません。作戦通り隣のマスまでは来てたんですけど。よーし、やっちゃうぞ。Melanjutkan penggalian lubang, tak sengaja Inaba malah muncul di hadapan Brute Gorilla, menjadikan mereka kejar-kejaran. Dan puncaknya saat gorila hilang kesabaran terus merobohkan pepohonan guna menghentikan Inaba. Dan disinilah ウサギのくせに。仕方がない。ちょっとだけ本気を出すか。ほんとムカつくんだよね。木戸？しまった。つい熱くなって木戸のタブーを犯してしまった。殴り倒す離脱するしかない。くらえゴリラハンマー。 Di sisi lain, fraksi Sumitomo yang sudah kehilangan 2 Brute pun tinggal menyisakan si Tokek saja, membuatnya memilih mundur untuk sementara waktu, meskipun tetap berakhir tragis. Ah, 仲間を探しているのか。まさか1対1の勝負になるとは。勝てるか。勝てる。駒が同エリアに入った瞬間、住友チームの敗北が決定しました。少しは楽しめそうだな。 Selanjutnya, aliansi sudah berakhir dan tanpa pikir panjang, Ratel dan Cheetah, Hitomi dan Eruza pun memulai pertarungannya meski tak berselang lama gangguan muncul kembali. Tetapi kali ini datang dari pihak Eruza, yakni fraksi Yatsubishi si Brute Musang. Shibeton Rap。戦闘なんて前儀みたいなものよ。あれ。もう自由に動けるの？待ってたぜ。Tiga。 Lalu bersamaan kemunculan Tiger di hadapan Ratel. Di luar arena terlihat perkumpulan para direktur utama setiap fraksi yang membahas perihal regulasi tentang operasi teriomorfosis. Meski tampak luar, regulasi ini cuma membahas keleluasaan kawin silang tanaman, tanpa masyarakat umum tahu hal ini merupakan langkah awal untuk melegalkan operasi teriantrop, sehingga siapapun berhak menjadi seorang Brute. Dan untuk menentukan pemilik kekuasaan atas bisnis menjanjikan tersebut, Death Royale ini dilakukan guna mempertaruhkan semua itu. やつびしめ、白々しいこと。今回のデストロイヤル、どの財閥でもなく、指導が率いる管理局だからだ。貴様のくだらん野望など、こっぱみじんにしてくれるわ。 Lanjut, ditunjukkan perbedaan kemampuan yang cukup jauh antara Ratel dan Tiger. Selain tekad Ratel yang tidak ada duanya terus bangkit menghadapi berbagai terjangan Tiger.
終わりよ。ごちゃごちゃうるせえ。ごたくはいいからさっさと来いよ。面白い。なんで次は仕留めて。認めよう。貴様にはある。次の一撃で殺す。Tak berselang lama, tepat sebelum Tiger melancarkan serangan pamungkasnya, Inaba tiba-tiba muncul yang malah harus terperangkap pada jebakan si Brute Musang sampai muncullah Kido bergabung ke dalam pertarungan puncak pada Death Royale ini. Nanda koitsu? Yoku mite oku ga ii wa. Omae no nakama ga shinu tokoro o ne. Hitomi. ラーテレを自然に返す。こいつとは。Cenderung mengabaikan Tiger, Tiger pun jengkel merasa kalau dirinya tidak dianggap kuat oleh Kido sehingga membuat dia merubah target yang tadinya Ratel menjadi Kido, si Brute Pangolin. Hal ini menjadikan Tiger tanpa sadar terpancing jebakan Kido dan berakhir kehilangan tangan kanannya sebelum pada akhirnya tetap tumbang bersamaan dengan Brute Kuda Nil yang baru saja tiba. Kejutan terus terjadi, mempermalukan Yoko yang sudah sempat berselebrasi akan kemenangan fraksi Mitsukado. Setelah tak disangka, Ratel mengalami perubahan bentuk serta kepribadiannya yang dibarengi dengan luka-luka yang berangsur sembuh, menjadi titik balik untuk posisi Kido yang kini terpojok. Melihat hal ini, Shido teringat akan masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Hitomi. Terkonfirmasi di sini kalau tidak jelas bagaimana ia bisa terlahir, tetapi Shido berkata kalau Hitomi sendiri merupakan seorang origin. Tidak seperti Brute lain yang tercipta karena operasi, Hitomi sendiri memang terlahir sebagai manusia setengah hewan, menjadikan dia Brute spesial yang paling buas. Hitoと獣の完全なる融合だが、野生を捨て去ったままでは生き残れない。人でありながら獣として牙を向け、牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。並ばないと買えないやつだぞ。んといいが、そんなに慌てなくてもいいぞ。
いやすまなかった。今はお前喋ったのか。もっと喋ってくれ。シド。いいぞ瞳。シド。待ってくれ。その子は獣じゃない。一緒に行こう。こっちだ。一番やりやすいぜ。Dan tepat setelah tendangan Ratel yang menggelindingkan terenggiling ini dan merobohkan beberapa pohon, Kido teringat pada masa lalunya yang ditinggal pergi oleh ibunya. Kala itu, ibu Kido menitipkan tanaman bunga pada dia untuk terus merawat dan menjaganya sebagaimana Kido menyayangi ibunya. Terus, akibat ulah ayahnya yang merusak satu-satunya peninggalan ibunya tersebut, Kido mengalami trauma yang cukup parah sehingga pikirannya mengalami distorsi dengan menganggap kalau tanaman itu adalah ibunya. Ditambah lagi ulah Yoko yang menyebutkan kalau asal-muasal Ratel adalah dari perusakan alam. Hal ini menambah rasa dengki Kido terhadap keberadaan Ratel itu sendiri dan memicu perubahan Brute Pangolin ke tahap berikutnya, memberikan posisi sulit bagi Ratel sampai saat yang tak disangka-sangka. Nanda so. Yappa koitsu oshii. Ya, meski Kido sempat terbangun dengan tengkorak yang sudah sedikit hancur, harapan Mitsukado sekali lagi hancur setelah Cheetah secepat kilat merobek leher si Pangolin. Tapi tak disangka-sangka Destroyal berakhir dengan pemenang yang tak terduga. Belum cukup dengan kemenangan fraksi Ishida, tiba-tiba seluruh listrik mati termasuk seluruh monitor pengawas di arena Destroyal. Karena alasan itu, Shinozaki sebagai pembawa acara segera mendatangi lokasi secara langsung yang akhirnya mendapati penyusup yang menyabotase semua ini. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, lagi dan lagi dalang dibalik semua ini adalah fraksi Sumitomo yang tidak terima akan kemenangan fraksi Ishida.
Untuk alasannya sendiri, yakni karena Direktur Utama Sumitomo tahu bahwasannya baik fraksi Ishida dan Yatsubishi telah bekerja sama dengan Shido Reichi selaku Direktur Utama Killing Bites dalam Destroyal kali ini. Naas, nasibnya pun berakhir di tangan Leo yang ternyata ikut andil dalam rencana Shido untuk menguasai bisnis Therianthrope yang sebelumnya dibahas tentang legalitas serta penelitiannya. Lalu Destroyal pun resmi berakhir setelah kematian Direktur Mitsukado setelah gagal memuaskan harapan Shido dalam penelitian dan manfaat sel Therianthrope. Yamete oke. あなたの犯した罪なのです。罪を問うことなど誰にも。その傲慢さですよ。この失態をどうお詫びしたものか。おじい様、どうしてこんな。何を白々しいことを。お言葉ですが、おしまいなのはあなたの方ですよ。レオ、こいつらを皆殺しになさい。レオは誰にも仕えない。この裏切り者。奴隷として生かしておいてやる。主人を殺されようが我が子を殺されようが新たなオスを粛々と受け入れる。 1 minggu berlalu, Nomoto kini tinggal seorang diri setelah berpisah dengan Hitomi. Walaupun keseharian dia tidak berubah sepenuhnya, sekarang Nomoto cukup berani menghadapi preman yang menurut anggapannya tidak semengerikan Hitomi. Dalam renungannya memikirkan Hitomi, tiba-tiba Nomoto mendapat pesan untuk segera bertemu. Dan inilah yang terjadi. Oh, Hitomi-san? Ya. 無事だったんですね。心配しましたよ。まあ、そのうち治るんじゃね。さあ、ひとみさん。本当にありがとうございました。ひとみさんのおかげで理解できたんです。まるで告白じゃねえか。人間的に尊敬してるだけであって。ったく、調子狂うな。その点に関しては私もお前に感謝してる。今までありがとな、野本。よくわかんないんだけど、シドさんがお前を殺せって。お前の存在はちょっとだけ都合が悪いんだってさ。悪いな、野本。お前が言ってたこと守れなかったな。終わったか、ひとみ。うん。別に悲しくねえし。キリングバイツのチャンピオンになる。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツですよね、ひとみさん。 Ya, cukup. Terima kasih buat yang udah nyimak. Adios, jangan lupa. Ingat anim, ingat Reflim.